Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ustazah Novi dalam pembelajaran daring kali ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tematik kali ini bermuatan PPKN KD 3.4 mengemukakan makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar dan bahasa Indonesia dengan KD 3.1 menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, dan visual. Tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Dapat menunjukkan sikap tolong-menolong. 2. Dapat mengidentifikasi penggunaan huruf kapital, tanda titik, dan tanda baca koma. Mengapa kita harus saling tolong-menolong? Karena kita adalah makhluk yang saling membutuhkan. Makhluk yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Disebut juga dengan makhluk sosial. Bayangkan, jika kita bermusuhan atau tidak bertegur sapa, apa yang akan terjadi? Akan terjadi kesenjangan, permusuhan, hidup tidak harmonis, tidak terasa nyaman. Sikap tolong-menolong harus ditumbuhkan dari sejak dini. Sejak usia sekolah dasar seperti kalian. Tolong-menolong bermanfaat sekali untuk orang lain dan juga untuk diri sendiri. Misalnya, kita menolong teman yang sedang kesusahan atau meminjamkan pensil kepada teman. Teman merasa senang telah dipinjamkan pensil untuk mengerjakan tugas. Dan kita sendiri yang meminjamkan akan merasa senang juga dan mendapat pahala tentunya. Dan itu akan berimbas kepada kita. Jika kita lupa tidak membawa pensil, maka teman yang lain juga akan bersikap seperti kita tadi, yaitu meminjamkan pensil juga. Sikap tolong-menolong di dalam anggota keluarga juga sangat penting. Misalnya membantu ibu menyiapkan makanan, membantu ibu mencuci piring, merapikan tempat tidur, menyapu halaman, dan banyak yang lainnya. Dapatkah kalian mempraktikkan gambar tersebut di rumah kalian? Sebagai umat muslim, kita wajib menerapkan sikap tolong-menolong bagi siapa saja yang membutuhkan tanpa memandang agama, suku, warna kulit, asal daerah. Ingat kisah Nabi Muhammad SAW yang setiap pagi membantu seseorang yang sudah tua dan buta melumatkan makanan dan menyuapkannya. Itulah salah satu suri tauladan yang wajib kita teladani. Sosok yang sudah tua itu bukan dari kalangan Islam. Namun setelah mengetahui kebaikan Nabi Muhammad SAW, akhirnya seorang tadi masuk Islam. Sikap tolong-menolong sangat dianjurkan bagi kita umat Islam. Allah berfirman dalam Quran, surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Perhatikan pada judul bacaan. Tolong-menolong dalam anggota keluarga.
Pada kata tersebut terdapat huruf kapital, yaitu huruf T, M, A, dan K. Kenapa huruf D tidak ditulis dengan huruf kapital? Kita bahas yuk penggunaan huruf kapital berikut ini. Perhatikan pada judul bacaan. Tolong-menolong dalam anggota keluarga. Pada kata tersebut terdapat huruf kapital, yaitu huruf T, M, A, dan K. Kenapa huruf D tidak ditulis dengan huruf kapital? Kita bahas yuk penggunaan huruf kapital berikut ini. Penggunaan huruf kapital. 1. Huruf kapital digunakan untuk menulis judul, kecuali kata hubung seperti yang, dan, ke, di, untuk, dalam, dan sebagainya. Contohnya, rusa yang sombong. Kata yang pada rusa yang sombong ditulis dengan huruf kecil karena kata yang merupakan kata hubung. Huruf kapital digunakan untuk nama orang. Contohnya, Zakir Al-Fatih Edi. Huruf kapital digunakan untuk nama tempat. Contohnya, Yogyakarta, Jakarta, Madiun. Huruf kapital digunakan untuk nama hari, bulan, nama hari besar keagamaan, hari besar nasional. Contohnya, Senin, Selasa, Oktober, Hari Pahlawan Nasional, Idul Fitri, dan yang lainnya. Dapatkah kalian mengingatnya kembali pelajaran di kelas 2? Lalu, apakah untuk judul bacaan diakhiri tanda titik? Kita bahas untuk tanda titik ya. Penggunaan tanda titik yaitu 1. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Misalnya, awan terlihat mendung, hujan akan segera turun. Tanda titik tidak digunakan untuk mengakhiri judul bacaan. Yang ketiga, tanda titik untuk memisahkan angka yang menunjukkan jam, menit, dan detik. Contohnya 08.35.10 dibaca pukul 8:35:10 Selanjutnya, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka ribuan atau kelipatannya. Contohnya 3.567 ditulis 3.567. Yang selanjutnya, materi tentang penggunaan tanda baca koma. Yang pertama, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian sesuatu yang rinci. Contohnya, saya membeli kertas, koran, pena, dan tinta. Yang kedua, tanda koma dipisahkan untuk memisahkan kalimat yang setara. Contohnya, saya ingin datang, tetapi hujan turun. Yang ketiga, tanda koma digunakan di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Contohnya, oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun, akan tetapi. Contoh kalimatnya, jadi, hujan itu terbentuk dari kumpulan awan yang membawa uap air. Sudah jelas bukan? Alhamdulillah materi hari ini sudah tersampaikan semuanya.
Semoga anak-anak dapat memahaminya. Tetap semangat belajar dan jaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Tunggu pertemuan berikutnya. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan berdoa. Sikap berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa 'amilus solihati wattawasau bil haqqi wattawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.